Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa kembali pada hari ke-23 dalam 40 hari doa bersama pada tanggal 25 Januari. Tema firman Tuhan hari ini adalah api asing, diambil dari Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman ini bersama-sama. Bapa, kembali kami menghadap hadirat-Mu tiada henti, memohon pencerahan dari tahta kasih karunia-Mu, supaya kami mengerti apa yang Engkau maksudkan di dalam firman-Mu pada hari ini. Dan kami siap untuk menaati Engkau, menuruti kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara dapat membaca dalam Imamat 10 ayat 1-7, api asing, dan saya hanya akan membaca renungan yang tertulis di sini. Judul perikop firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kematian Nadab dan Abihu. Anak-anak Imam Harun harus mengalami nasib yang sangat tragis. Mengapa Tuhan sampai menghukum Nadab dan Abihu? Karena kedua anak Imam Harun itu telah melanggar firman Tuhan, yaitu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan menghadirkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepadanya. Api asing adalah api yang tidak semestinya berada dalam persembahan. Itu sama artinya mereka telah mempermainkan atau menghina Tuhan yang adalah pribadi yang kudus. Tuhan tidak mau kekudusannya dilanggar dan dipermainkan oleh kedua anak Harun. Peristiwa yang menimpa Nadab dan Abihu ini menjadi peringatan keras bagi para imam lainnya, di mana ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat tegas terhadap dosa. Tidak ada istilah kompromi sedikit pun terhadap perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Seorang imam harus benar-benar kudus ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan siapapun yang melanggar kekudusan Tuhan akan menanggung akibatnya. Suatu refleksi bagi saya yang saat ini dipercaya melayani Tuhan di ladangnya. Apapun bentuk pelayanannya, haruslah dilakukan dengan penuh ketaatan. Tidak ada istilah melayani Tuhan setengah-setengah atau suam-suam kuku. Jangan sampai saya melayani Tuhan tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tanpa kekudusan saya tidak layak melayani Tuhan. Doa saya adalah supaya Tuhan memurnikan motivasi saya dalam melayani Dia. Senantiasa mohon Roh Kudus memenuhi hidupku dengan firman-Nya untuk menjaga kelakuan saya di hadapan Tuhan agar berkenan kepadanya. Amin. Ditulis oleh hambanya ER. Kita akan masuk dalam doa kita bersama. Untuk pokok doa kita pada hari ini, pembangunan rumah ibadah atau gedung gereja dan pengadaan gedung di seluruh Indonesia. Saudara dapat menyebutkan di daerah saudara masing-masing pembangunan yang ada. Saya akan menyebutkan kebutuhan di daerah saya di sini, di Jabodetabek 2. Yang kedua, kita berdoa untuk lembaga-lembaga yang berkomitmen untuk mendukung pembangunan gereja di desa dan pedalaman. Kita doakan lembaga ini. Yang ketiga, kita berdoa agar jemaat digerakkan untuk membangun sarana-prasarana untuk anak, remaja, dan pelayanan bagi generasi milenial dan pasca milenial. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa kita hari ini. Allah Bapa di sorga, pada saat ini hamba datang menghadap hadirat-Mu secara khusus, menyerahkan pembangunan gedung gereja yang ada di daerah Jabodetabek 2. Teman-teman kami yang sedang berjuang untuk memiliki tempat ibadah sendiri, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Agus yang akan membangun. Kami berdoa juga untuk PWJ Rehoboth Delta Mas yang juga saat ini masih mengontrak. Kami berdoa dan menyerahkan juga saudara kami, teman kami yang ada di Harapan Indah, Bapak Pendeta Melkior, Rehoboth Marturia. Kami berdoa juga untuk teman kami, Bapak Pendeta Gion, yang juga membutuhkan untuk memiliki tempat peribadahan sendiri. Juga yang ada di tempat yang lain, kami berdoa untuk Harvest City. Tuhan, kami serahkan ini semua ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami mohon kiranya pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, mereka dapat memiliki tempat ibadah sendiri. Kiranya Tuhan menolong sehingga pada waktunya terwujud.
Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan dan curahkan berkat sampai berkelimpahan. Berikanlah hikmat-Mu untuk dapat mengelola keuangan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga yang telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan gereja di desa dan pedalaman. Terus Tuhan kuatkan dan berkati Tuhan semua donatur-donatur yang terlibat di dalamnya. Mari Tuhan Engkau berkati. Kami percaya Engkau tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang telah memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu. Kiranya Tuhan gerakkan hati mereka untuk dapat membangun sarana prasarana bagi anak-anak, bagi remaja, dan juga bagi pelayanan generasi milenial dan pasca milenial. Kami mohon kiranya Tuhan taruh gerakan ini di dalam hati umat-Mu. Memang Tuhan kami tahu bahwa generasi Musa akan berlalu, tapi kami tahu generasi Yosua terus menyusul. Dan kami berdoa untuk mereka semua. Biarlah kami generasi Musa ini dapat meninggalkan satu warisan legacy yang baik bagi generasi Yosua. Dan Tuhan akan memberkati mereka semua. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami memohon berkat ini.